Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Wulan Agustin dari Purwakarta, Jawa Barat. Saya adalah alumni kelas online Satvika Hipno Academy. Bicara tentang perubahan, gak akan pernah ada yang bisa merubah kehidupan Anda, kecuali Anda sendiri yang merubahnya. Yuk pelajari tekniknya, nikmati prosesnya, rasakan kedahsyatan perubahan hidup Anda menjadi lebih baik bersama Satvika Hipno Academy. Kabar baiknya, kelas online 3-in-1 Satvika Hipno Academy akan selalu diadakan setiap tanggal 17 sampai tanggal 17 di bulan berikutnya. 1 bulan penuh Anda akan dibimbing langsung oleh founder Satvika, yaitu Kiai Jamas. Di sini kita akan belajar mengenai hipnoterapi, hipnorupiah, hipnoenergi, dan juga magnet rezeki. Silakan hubungi asisten trainer terdekat di kota Anda sekarang juga, atau bisa cek di YouTube, di Facebook, dan juga di media-media sosial Satvika Meditasi Indonesia. Salam mantap jiwa, bebas merdeka, back to our Satvika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hipno Academy, Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hipno Academy, Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Satvika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat segar bugar, salam sejahtera untuk sahabat-sahabat dan untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Saryo dari tim profesional hipnoterapis Satvika Hipno Academy, Satvika Indonesia. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah audio tentang presuposisi hipno NLP. Semoga audio ini bisa memberikan ataupun menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua, khususnya tentang hipnotis, hipnoterapi, dan hipno NLP. Hipno NLP dalam seluruh penerapannya berjalan pada beberapa asumsi-asumsi awal yang dikenal dengan presuposisi hipno NLP. Presuposisi ini merupakan asumsi-asumsi yang dijadikan pijakan untuk memahami dan merangkai beragam teknik dalam mengusung perubahan perilaku manusia, sehingga manusia dapat mencapai ekselensinya dengan cepat. Sama halnya, Pancasila adalah falsafah hidup bangsa Indonesia yang seluruh undang-undang di dalamnya harus selaras dengan nilai Pancasila tersebut. Begitu pula falsafah hipno NLP ini, di mana seluruh teknik yang diusung di dalamnya selalu mengacu pada presuposisi ini. Bila dipandang dari dunia IT, presuposisi hipno NLP ini ibaratnya
operasional system atau OS pada komputer. Maka setiap aplikasi atau software yang dijalankan pada komputer tersebut tidak akan berjalan apabila tidak ada basic operasional sistemnya. Misalkan Windows, Mac, Linux merupakan bentuk dari operasional system atau OS yang kemudian bisa dipasang berbagai aplikasi lain seperti Office, KMP, browser, CorelDRAW, Photoshop, dan lain-lain. Tidaklah mungkin suatu aplikasi berjalan dengan sendirinya tanpa OS yang melatar belakanginya, ya kan? Begitu pula dengan beragam teknik Hypno-NLP tidak akan berjalan tanpa berlandaskan asumsi atau presuposisi ini. Apabila diibaratkan bangunan, presuposisi sebagai fondasi rumahnya, di mana seluruh material akan dibangun di atas fondasi tersebut. Apabila tanpa fondasi, maka mustahil bangunan berdiri kokoh. Karena presuposisi adalah alat yang kita gunakan untuk mempelajari sesuatu agar kita mempunyai landasan, maka selama kita belum menguasai sepenuhnya tentang ilmu tersebut, sebaiknya kita memanfaatkan presuposisi ini. Ketika kita sudah menguasainya, hal ini akan menjadi pilihan bagi kita. Apakah kita akan terus menggunakannya, memodifikasinya, atau menggantinya sama sekali. Berikut adalah penjelasan mengenai cara berpikir Hypno-NLP yang saya kutip dari tulisannya Yuliawan pada tahun 2010 halaman 24-27. Pertama, Hypno-NLP selalu berlandaskan pada bagaimana sebuah proses bekerja, bukan pada alasan yang melatar belakangi munculnya suatu pengalaman atau masalah yang dihadapi seseorang. Hypno-NLP amat menghindari teori, moralitas, atau penilaian benar dan salah, dan penjelasan di balik suatu peristiwa, dan mencermati apa saja hal-hal yang efektif dan bagaimana kita bisa memodelnya. Kedua, Hypno-NLP selalu berusaha mengubah makna terhadap label yang diberikan oleh seseorang kepada suatu permasalahan yang membuat mereka sulit keluar dari kondisi yang menyakitkan. Dalam konteks terapi, Hypno-NLP selalu berusaha untuk mencari cara yang paling ampuh untuk membantu klien keluar dari cara pandang yang sempit, terbatas, tidak akurat, dan menyakitkan. Ketiga, Hypno-NLP meyakini bahwa pikiran adalah akar dari segala bentuk keadaan atau kondisi sekarang. Oleh karenanya, proses berpikir menempati peran utama dalam setiap prosesnya. Peta yang kita ciptakan dalam pikiran akan menjadi dunia yang kita alami. Keempat, adalah mengenai sumber daya. Untuk menghasilkan perubahan positif dan memodel kesempurnaan orang lain, seseorang membutuhkan rasa percaya diri yang kuat dan yakin akan kemampuannya untuk bisa berubah. Hal ini melibatkan proses menemukan sebanyak mungkin sumber daya yang dapat digunakan dengan tujuan mencapai perubahan yang diinginkan. Dalam Hypno-NLP, sumber daya tersebut meliputi beberapa hal,
antara lain rasa ingin tahu, fleksibilitas, perasaan bahwa segala sesuatu itu mungkin atau sense of possibility, keinginan yang kuat untuk belajar, dan lain-lain. Singkat kata, apabila presuposisi hipno-NLP ini tidak dipahami dengan baik, maka segala teknik yang ada di dalam hipno-NLP akan mengambang begitu saja, karena tidak adanya pijakan yang pasti kenapa melakukan teknik tersebut. Beberapa presuposisi hipno-NLP diantaranya adalah: 1. The map is not the territory. Peta bukanlah wilayah. 2. Everyone lives in their own unique model of the world. Setiap manusia hidup pada model dunianya yang unik. 3. Life, mind and body are one system. Kehidupan, pikiran dan tubuh adalah satu sistem yang terkait satu sama lain. 4. The meaning of a communication is the response you get. Makna dari komunikasi adalah respon yang Anda dapatkan. Anda tidak bisa tidak berkomunikasi. 5. Underlying every behavior is a positive intention. Di balik setiap perilaku memiliki niatan positif. 6. People make the best choice available to them. Manusia membuat keputusan sesuai dengan pilihan yang tersedia saat itu. Yang ketujuh, there is no such thing as failure, only feedback. Tidak ada kegagalan, yang ada adalah umpan balik atau pembelajaran. 8. If what you are doing isn't working, do something else. Jika apa yang Anda lakukan tidak bekerja, maka lakukan hal lainnya. 9. If any system, the person with the most flexibility will control the system. Orang yang memiliki fleksibilitas tertinggilah yang akan mengendalikan sistem. 10. If one person can do something, anyone can learn to do it. Jika satu orang bisa melakukannya, maka yang lain juga bisa. 11. People work perfectly. Manusia berfungsi secara sempurna. 12. Choice is better than no choice. Memiliki pilihan lebih baik daripada tidak pilihan sama sekali. 13. We have the resources within us to achieve what we want. Kita memiliki sumber daya untuk menerima atau mendapatkan apa yang kita butuhkan. Tambahan spesifik yang ke-14, jika terus melakukan hal yang sama, maka akan mendapatkan hal yang sama seterusnya. Perubahan menghasilkan perubahan. 15. Setiap perilaku hanya cocok dengan beberapa konteks. Tidak ada perilaku yang cocok dengan setiap konteks. 16. Secara teori rezeki mengikuti pola hukum kompensasi. Sedangkan pada hakikatnya rezeki mutlak pemberian Tuhan, tidak terikat dengan usia, pangkat, jabatan maupun pendidikan. 17. We are energy being. Di level energi kuantum, kita semua sama dengan semua makhluk
ciptaan Tuhan. Yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah kualitas nafsnya. Dengan membaca artikel ini, Anda pun bisa lebih memahami dan menerapkan kajian di grup Hipno NLP ini dengan cara yang lebih fun, dengan praktik yang lebih powerful untuk pengembangan diri Anda pada bidang-bidang positif. Selamat berkarya untuk nusa dan bangsa. Demikian audio dari saya tentang Hipno NLP, presuposisi Hipno NLP. Sampai ketemu lagi dengan kami di audio edukasi hipnosis hipnoterapi selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik dan lebih menambah wawasan bagi Anda semua. Salam mantap jiwa, bebas dan merdeka. Back to our Satvika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Satvika.